masa reformasi. Jadi saya itu sambil Iya. demonstrasi menurunkan Pak Harto, meskipun saya ini adalah mahasiswa penerima beasiswa Super Semar. Hello everybody, how are you? Welcome to Kangguru Excellent Channel. Malam hari ini kita bertemu kepada seorang profesor termuda. Jadi sudah ada profesor muda tapi termuda. Kita sambut Profesor Dr. Abdul Muhid. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarom, apa kabar? Baik-baik ya, sehat-sehat selalu ya, Prof ya. Sehat, alhamdulillah. Pangestunipun. Pangestunipun. Saya ini kaget terus terang aja. Inggih. Jadi saya dapat kabar, loh, Pak Mufid seolah-olah kemarin baru bertemu dan guyon dengan saya sudah jadi profesor. Ini gimana ceritanya? Ini kan luar biasa. Makanya sebelum ke situ, Prof, saya mungkin juga dengan para audiens semuanya itu kan kepingin mendengar cerita jenengan, masa-masa bagaimana pendidikannya, di mana dilahirkan, kapan kemudian, ya. Itu gimana, Prof? Coba, Prof. Terima kasih Pak Tarom. Saya pertama mengucapkan rasa syukur bisa silaturahmi dengan orang yang saya hormati sejak dulu, yaitu Pak Muhtarom, Dr. Andes Muhtarom Deep Tesol, Pak. Deep Pak Tarom Tesol, ya, ya. Tesol saya masih Monster ingat. of Education, ya. Master, oh ya, Monster. MED, Ya. Master Pak Tarom. Bukan master, Bahkan monster ya. Monster. Saya punya pengalaman unik Gitu ya, Bro, ya? tentang Pak Tarom. Gitu ya? Tentang Pak Tarom dulu ya. Iya. Jadi waktu waktu itu masih IAIN ya. Saya ini kan alumni Malang, tetapi kemudian waktu itu tahun 2000-an, seingat saya tahun 2000 mampir ke IAIN, tepatnya Fakultas Dakwah. Saat itu ada Pak Muhtarom Lamongan. Iya, Kan Pak Muhtarom waktu itu ada dua. Ada dua, betul. Pak Muhtarom yang berjenggot dan Pak Muhtarom yang bahasa Inggris katanya gitu. ya. Karena sebelumnya kebetulan Pak Tarom ini masih ada hubungan keluarga. Pak Tarom yang Lamongan itu, saya dengan lek saya ketemu di Fakultas Dakwah saat itu. Di ruang, saya masih ingat Pak Tarom, di ruang dosen pojok itu, Pak. Pojok timur. Nah, waktu itu masih ruang dosen. Betul. Sebelum jadi ruang sidang ya, dulu itu ruang dosen. Saya kebetulan saya itu teman kuliahnya dulu. Teman kuliah juga teman sejak sekolah di Lamongan dulu. Kebetulan kalau Pak Tarom kan ya alumni IAIN Malang juga. Kalau Pak Tarom ini kan alumni IKIP Malang. Jadi dua Tarom itu sebetulnya alumni Malang. Nah, saat itu kebetulan saya tahun 2002 itu sudah lulus S2 dari Untak dan ada nama tertulis di ruang lembaga pengabdian masyarakat itu nama Pak Muhtarom dengan nomor telepon. Nomor telepon HP ya. Saya ingat saya HP ya. HP tapi bisa hanya SMS kan saat itu ya. Tiba-tiba saya pikir Pak Tarom yang dimaksud, yang saya tulis dan saya hubungi itu adalah Pak Tarom tetangga dari Lamongan itu yang rumahnya di mana? Di Bungur Rasif, Pak Tarom ya. Pak Tarom yang satunya almarhum Pak Tarom itu ya. Tapi dengan tanpa saya cek, langsung saya SMS nomor itu ternyata dan direspon oleh Pak Tarom. Pak Tarom jenengan gitu loh ya. Ketika saya mengatakan, karena waktu ketika ke Fakultas Dakwah saya dulu pamit, saya izin Pak Tarom, saya mau kuliah S2, ya wes lulus beritahu saya gitu. Nanti kebetulan di Fakultas Dakwah saat itu butuh dosen psikologi. Betul Pak ya? Ada prodi psikologi dan belum ada dosennya. Kebetulan Pak Tarom memberitahu, makanya ketika saya lulus S2 langsung saya memberitahu. Dan yang saya beritahu adalah jenengan. Dan jenengan dengan responnya selamat dan semoga bermanfaat gitu. Nah, ternyata yang saya maksud itu Pak Tarom
Tapi dari situ saya semangat, akhirnya saya ngelamar di Fakultas Dakwah gitu, Pak Tarom. Ini ada cerita dengan jenengan. Tapi saya masih ingat. Ketika kita ketemu itu masih ingat, jenengan masih sangat lugu menurut saya ya saat itu ya. Begitu cepatnya jenengan. Ini mungkin ada apa di balik itu, barangkali bisa bercerita bagaimana sebenarnya jenengan kan ya sama Pak Mukhtarom satunya itu. Saya dekat sekali karena ada keluarga sampean yang juga di Language Center saat itu. Dan sangat terkait sekali Putri itu kan gitu. Iya. Luar biasa. Language Center ya, LC waktu itu. LC betul. Dan kita akhirnya ketemu di Fakultas Dakwah. Saya akhirnya juga diangkat itu. Cerita singkatnya saya betul, Pak Tarom. Saya ini dari berlatar belakang orang desa, anak petani, yang saya tidak nyangka bisa seperti ini, mungkin karena semangat sejak kecil, pengen kuliah. Bahkan dulu kuliah saja itu adalah sesuatu yang sangat mungkin sama dengan Pak Tarom dulu di desanya ya. Pak Tarom kan juga wong desa sama dengan saya. Wong desa. Wong desa. Bisa kuliah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa mungkin barangkali pada saat itu ya. Karena teman-teman saya sekelas waktu di madrasah itu hanya saya waktu itu yang kuliah dan kemudian dibarengi dengan ada satu angkatan itu. Jadi sesuatu yang ibaratnya lulus kuliah atau bisa kuliah saja sesuatu yang luar biasa saat itu. Namun berkat ya semangat dari itu, dan saya berjanji sama keluarga bahwa saya kuliah tidak semata-mata kemudian hanya tapi saya tunjukkan prestasi gitu ya, karena pada saat itu kebetulan keluarga saya ini kan petani. Biasanya kalau baru panen itu baru bisa bayar SPP, istilahnya dulu kan SPP ya, itu saya janji setiap saya jual padi ketika panen sama orang tua saya itu saya janji bahwa apa yang tidak saya hanya sekedar kuliah, tapi saya buktikan prestasi. Betul. Dari situlah kemudian di desa mana Pak? Dulu, Pak, kalau nggak salah di Lamongan mana jenengan? Lamongan Pak Gresik? Lamongan. Desanya itu Lamongan, Pak. Lamongan masih Kecamatan Sukodadi. Jadi kampung saya desanya Gedangan. Kecamatan Sukodadi. Kalau arahnya itu Unisda ke selatan. Gitu. Unisda ke selatan sekitar 5 kilo. Memang daerah pertanian, desa lah. Gitu. Desa, iya. Dulu jalannya nggak bisa dimasuki sepeda motor itu dulu. Betul. Bahkan saya waktu sekolah itu kalau sepeda kan biasanya kita naiki. Nah itu sebaliknya, sepeda yang harus naik ke saya, Pak. Jadi saya ini angkatan besi. Ya, angkatan besi. Angkatan besi. Ya, tahan banting, dibanting apa-apa nggak apa-apa. Nggih. Terus gimana, Pak? Setelah itu lulus dari Madrasah Aliyah, tepatnya di Sungai Lebak, Simo. Dari Unisda itu ke utara, itu pesantren. Kebetulan saya juga nyantri di sana. Saya punya guru yang sangat inspiratif saat itu, supaya untuk melanjutkan ke Malang, itu ke Malang. Jadi, saya nekat saja ke Malang tanpa memberitahu orang tua, karena kalau saya memberitahu orang tua barangkali nggak boleh itu kuliah, karena ya mungkin dana atau biaya yang mungkin nggak. Tetapi saya kemudian nekat berangkat ke Malang. Sejak waktu sekolah di Madrasah Aliyah itu saya ingin jadi seorang guru fisika, guru ilmu eksakta, karena kebetulan saya ngambil jurusan, kalau dulu itu kan A1 itu fisika, A2 itu biologi ya Pak, zaman kita itu. Nah, saya kebetulan A2 biologi. Saya punya guru yang inspiratif sekali lagi. Jadi semuanya terinspirasi oleh para guru-guru saya. Guru fisika, guru kimia itu pinter mengajar, enak gitu. Kalau selama ini kan pandangan ilmu eksakta, IPA itu adalah sesuatu yang berat. Tapi kebetulan guru-guru saya itu enak gitu. Enak ngajarnya. Kemudian ilmu yang berat itu kalau di kelas itu menjadi sangat menjadi sangat biasa gitu. Dan itulah yang kemudian saya menginginkan bahwa cara pandang menjadi guru yang baik itu ya harus di kampus atau kuliah di keguruan. Nah, saya ingin waktu itu berangkat ke Malang, ngambil ke IKIP, masih IKIP negeri Pak ya, IKIP negeri Malang, dan itu kampusnya Pak Tarom,
Ternyata saya itu waktu itu belum ada informasi yang belum ada website dan sebagainya. Saya berangkat ke Malang, ternyata sudah tutup. Sipenmaru istilahnya, Sipenmaru ya. Sipenmaru itu ternyata sudah tutup. Akhirnya saya naik AL itu akhirnya lurus saja ke arah Dinoyo dan tiba di IAIN Sunan Ampel Malang, Fakultas Tarbiyah Sunan Ampel Malang. Waktu itu Sunan Ampel kan di bawah. Jadi Malang itu di bawah Sunan Ampel Surabaya. Betul, sampai Surabaya, Lombok, betul. Sampai kan Kalimantan dulu kan, ya itu. Betul. Nah, saya akhirnya kuliah di YN Fakultas Tarbiyah YN Sunan Ampel Malang, Jalan Gajayana, yang kampusnya pasti Pak Darom tahu waktu itu kampusnya seperti SD Impres. Ya. Kalau IKIP negeri sudah bagus saat itu, tapi kalau kampus YN itu katanya seperti SD Impres. Iya, memang. Tapi dari sanalah Pak, betul, saya akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini mungkin terpendam bahasanya, betul. Dari dulu saya ini mungkin dari desa, kemudian ingin menginginkan sebuah pendidikan yang ini ya, dan saya menemukan di Malang itu adalah sebuah kota atau daerah yang sangat kondusif untuk belajar saat itu ya, mungkin semoga sampai sekarang kondusif untuk belajar. Jadi di sanalah kemudian saya menemukan sesuatu yang saya impikan dan ada semangat untuk berprestasi gitu. Dan saya terinspirasi lagi ada dosen yang sangat inspiratif, yaitu almarhum Prof. Muhaimin, yang mendorong saya untuk berkarir. Prof. Muhaimin ya? Prof. Muhaimin yang itu kebetulan wali akademik. Kalau dulu itu wali akademik, kalau di WIN IAIN mungkin dosen wali studi ya. Kalau dulu itu wali studi ya. Atau kalau dulu di Malang itu dosen pembimbing akademik dan akhirnya jadi pembimbing skripsi. Saya semester 5 itu sudah mengajukan tema skripsi. Meskipun akhirnya lulus semester 9 karena saya aktivis kampus. Begitu ya. Iya, aktivis kampus ya itu. Tetapi jadi saya tanda kutip sukses jadi aktivis, tapi juga ketika lulus wisuda saya adalah wisuda terbaik dengan IPK 3,8. Rata-rata hampir 3,86, hampir mendekati 3,9. Nah, itu ya yang kemudian membuat saya percaya diri. Saya orang desa, tetapi ternyata bisa menunjukkan selama kita kemudian semangat dan ada motivasi internal yang sangat kuat, ditunjang oleh para guru-guru, para dosen-dosen yang menginspiratif. Nah, sehingga saat itulah saya diyakinkan oleh almarhum Prof. Muhaimin untuk berkarir di bidang akademik. Namun ketika saat lulus, meskipun saya wisuda terbaik cum laude, tetapi saat itu masa reformasi. Jadi saya itu sambil demonstrasi menurunkan Pak Harto, meskipun saya ini adalah mahasiswa penerima beasiswa Super Semar. Tapi saya juga aktivis. Aktivis kampus ya. 98 ya. 98 Pak ya. 98 ya itu ya. 98 saya lulus betul. Saat itu harusnya saya dapat beasiswa untuk S2, tetapi karena masa sulit ya Pak Darom ya. 98. Betul. Pak Darom sudah di Surabaya, sudah jadi pegawai negeri di Surabaya itu ya. Sudah jadi orang. Sudah dari Kangguru saya. Sudah dari Kangguru ya. Dari Kangguru itu luar biasa. Sementara saya masih baru lulus. Baru lulus itu dan keinginan saya untuk ke Kangguru nggak bisa juga karena yang dalam negeri saja untuk beasiswa saya dapat surat hanya biaya mandiri. Akhirnya saya pulang kampung. Pak Darom saat itu 98 saya pulang kampung dan saya ngajar di sekolah jadi guru BK. Jadi kalau saya sampaikan ke mahasiswa ketika saya ngajar mata kuliah bimbingan konseling, saya ini dulu pernah jadi guru BK dan mengawali karir akademik dari guru BK di SMP negeri. Memang di UIN Malang, di IAIN Malang itu jurusannya memang jurusan kan nggak ada dakwah waktu itu. Ada hanya tarbiyah saja, hanya tarbiyah. Jadi kan lulusan dari bahasa Arab ya? PAI. PAI. Iya, pendidikan agama. Sehingga jadi BK ya, guru
Bimbingan konseling ya. Iya. Nah, kutip dipaksa untuk jadi guru BK karena kebetulan guru BK di SMP Negeri Kembang Bau waktu itu. Kembang Bau itu Lamongan sebelah selatan, Pak Taro. Sebelah selatan, daerah. betul. Iya, daerah. Iya. Nah, itu saya di BK kan tanda kutip karena guru agama sudah banyak. Sebetulnya saya ngelamar untuk jadi guru agama, tetapi guru agamanya sudah 4 saat itu, penuh. Kemudian guru BK-nya kosong, saya akhirnya kebetulan suka dengan psikologi, yang kebetulan itu akhirnya nanti jadi karir saya gitu. Gitu ya, nggak nyangka. Gitu. Nggak nyangka. Gitu. Itu diawali dari sana. Iya. Jadi dari keluarga yang menurut saya sama dengan saya juga kekurangan ya. Tapi ada satu yang mungkin sangat luar biasa, itu motivasi untuk belajar rupanya itu. Belajar itu. Selain itu juga ada lagi, jenengan memang ya bisa jadi masuk dalam bidang organisatoris ya, jadi masuk sana itu. Sudah manajemennya sudah luar biasa juga itu. Wani melarat bahasanya Pak Taro, wani melarat. Wani melarat. Iya. Nah akhirnya gimana Pak? Jadi setelah itu, jadi kok bisa ke Surabaya? Nah, saat jadi guru BK itulah ada kebetulan kepala sekolah saya, kepala SMP saat itu ada ketua MGBK Lamongan, namanya DRS Wahid, Pak itu. Pak Wahid itu alumni BK IKIP Malang. Nah, gitu. Jadi BK kemudian karirnya menjadi kepala sekolah dan karena tahu betul, kebetulan Pak Wahid yang saya maksud tadi itu alumni PGA Jalan Bandung Malang. Mungkin Pak Tarum tahu PGA sebelah tahu tentu ya. Betul. Sehingga ketika saya cerita bahwa saya alumni S1 YN Malang dan teman-temannya Pak Wahid juga banyak dari YN Malang, saat itu kenal semua. Akhirnya saya dimotivasi untuk melanjutkan S2 karena saya tidak berlatar belakang BK. Dan saat itu ada informasi di Jawa Timur satu-satunya yang bisa untuk melanjutkan S2 psikologi itu di Universitas 17 Agustus Surabaya. Betul. Waktu itu saya aktif di MGBK dan ada rekomendasi dari kabupaten, para guru-guru yang kuliah itu dapat insentif tambahan, kalau di Lamongan tambahan dan saya nekat saja. Waktu itu memang saya berkeinginan, waktu yang saya ceritakan tadi itu ketika lulus dari S1 saya kan berkeinginan untuk lanjutkan S2 cari beasiswa, tetapi tidak bisa dilanjut. Akhirnya ketika saya jadi guru BK itu ada insentif yang minimal untuk bisa bayar daftar SPP atau apa, dan kemudian akhirnya saya kuliah di Magister Psikologi Untak Surabaya. Ceritanya begitu. Jadi di Untak betul. Saat itu satu-satunya ada S2 di Jawa Timur yang buka program studi psikologi ya. Sampai sekarang? Betul. Sampai sekarang nggak ada? Sampai sekarang. Di UIN nggak ada? S3-nya belum ada. UIN sudah buka? Yang kenapa Pak? Psikologi belum ya, yang psikologi sudah di UIN sudah nampilkan ketika di Fakultas Jawa itu sudah prodi psikologi. Gitu ya. Ya betul. Maksudnya yang S2-nya belum ya? Oh, S2-nya belum. Sampai sekarang belum ya? Sampai sekarang belum. Ya, oke. Itu ceritanya Pak Tarom. Dan ketemu Pak Tarom tadi itu ya, itu ceritanya. Saya karena masih keluarga dengan Pak Muhtarom satunya yang jenggot, yang almarhum itu. Saya sering. Jadi ada beberapa teman dari Pak Muhtarom itu mungkin sekarang yang jadi dari Sedayu sana juga itu seolah-olah saya temannya yang adiknya Pak Bupati itu kan gitu. Saya saya ngaku bagaimana, pokoknya sudah akrab, saya juga mengikuti akrab gitu. Walaupun saya sebutkan yang sebenarnya juga no problem pada akhirnya kan gitu. Itu luar biasa. Banyak sekali yang gitu ya. Sehingga ketika itu tentu saya masih teringat dengan sama Pak Lik sampean yang sekarang di mana Pak Lik? Pak Lik satunya kan juga di Syariah. Masih di Syariah tuh. Bukan di Lamongan sudah pensiun. Oh, sudah pensiun ya itu ya. Iya itu. Ya saat itu ya karena sama Muhtarom, Dopul Muhtarom saya juga punya sejarah yang akrab dengan beliaunya kan gitu itu. Jadi alam desonya itu sudah luar biasa.
Nah, saat itu menjadi dosen di dakwah ya? Ya, setelah itu gimana? Kok bisa? Setelah saya PNS 2003, 2005 sudah PNS penuh. Betul. Saat itu kemudian saya waktu itu masih yang dekannya Prof. Ali Aziz, jadi saya waktu dekannya Prof. Ali Aziz, saat saya menerima SK PNS itu saya bertiga waktu itu, Pak Tarom pasti tahu, Hadi almarhum Hadi, muridnya Pak Tarom yang paling cerdas bahasa Inggrisnya itu. Kemudian Mas Hakim juga dua dosen baru itu anak didik Pak Tarom dalam bahasa Inggris. English kanguru. English kanguru gitu ya. Dan saat itu ketika kita menghadap bertiga itu sama Prof. Ali Aziz, Prof. Ali Aziz memberi saran, jangan kembali ke kampus, langsung saja teruskan S3 gitu. Gitu ya. Nah, kebetulan Pak Hadi waktu itu masih fokus ke keluarga, Mas Hakim juga masih fokus keluarga. Saya yang nekat, Pak Tarom. Jadi sudah berkeluarga waktu itu belum? Waktu itu belum. Satu-satunya belum nikah itu malah saya. Kalau Hadi nikah, kemudian harus berumah tangga, mau langsung S3 kan mungkin masih fokus di keluarga. Sementara Mas Hakim juga baru saja nikah. Lah saya yang belum. Akhirnya saya nekat ke Malang, Pak Tarom. Di saat itulah kemudian setelah saya daftar S3, baru menikah, jadi daftar saja S3, baru nikah. Sehingga ketika saya setelah nikah itu baru ada pengumuman tahun 2006, saya masih ingat. Jadi saya nikahnya 2006, Pak Tarom. 2006 ya. Agak terlambat di antara teman-teman itu. Jadi langsung dari PNS itu saya kemudian kuliah S3 ke Malang, ke UM, tepatnya di program Doktor Psikologi Pendidikan. Itu ceritanya dengan promotor yang mungkin Pak Taro masih ingat, ada Profesor Raka Joni, dulu orang terkenal di UM, dan di psikologi saat itu menjadi momok sebetulnya Pak Raka Joni, karena apa ya, banyak teman-teman yang tidak sampai lulus di program itu. Dan kalaupun lulus harus 10 tahun, bahkan 15 tahun itu biasa. Saat itu kan belum ada aturan bahwa kuliah harus sekian dan sebagainya. Nah, alhamdulillah Pak Tarom, karena saya dekat dengan karena tadi itu macak deso bahasanya ya. Macak deso, macak ngawulo. Saya kebetulan dipromotori oleh siapa? Pak Prof. Raka Joni. Akhirnya saya tepat waktu 3 tahun. Pak Tarom. Saya lulus 2009, yang dimana saat itu di Fakultas Dakwah belum banyak doktor, sehingga ketika saya kembali ke, maksudnya aktif, waktu itu dekannya sudah Pak Aswadi ya, dari Pak Prof. Ali, dari Pak Son Haji ke Pak Aswadi saat itu ya. Saat awal-awal Pak Aswadi jadi dekan, saya memberitahu bahwa saya lulus S3 sudah doktor tahun 2009 itu tidak percaya. Mana buktinya, nggak pernah kuliah, nggak pernah memberitahu, ya kan? Kan nggak ada yang tahu kalau saya kuliah, karena nggak ada yang tahu, karena saya masih tetap ngajar jadi PP gitu, masih tetap ngajar. Dan ketika saya ujian kan kalau di UM kan tidak ada terbuka, sehingga tidak gemeruduk tanda kutip, Pak Tarom, sehingga satu kertas lembar, bahkan apalagi sekelas baligo, apalagi pamflet ya, ucapan itu tidak ada, gitu ya, nggak ada. Sehingga karena tidak ada ucapan selamat dokter dulu kan gitu Pak Tarom ya, pakai baligo, pakai itu kan. Kalau saya selumun aja, tak tunjukkan aja ijazahnya, ini Pak. Itu ceritanya. Itu ada hikmahnya, karena teman-teman banyak yang dapat bantuan, dapat beasiswa. Saya itu tidak dapat beasiswa, Pak Tarom. Saya hanya dapat bantuan insentif, istilahnya, karena yang lain kan ada BPPS. Waktu itu angkatan saya tidak ada BPPS, sehingga saya mandiri. Namun saya dapat insentif dari Kemenak lewat rektorat waktu itu ya. Saya mengajukan secara mandiri, dapat bantuan pengganti SPP-nya saja.
Pak Taro. Iya. Nah, tetapi dengan catatan harus selesai tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, dicabut bantuan itu. Gitu ya. Yang kedua juga ketika saya mengajukan riset disertasi itu, saya dapat bantuan dari Kemendikbud. Jadi untuk risetnya dan catatan juga jika tidak selesai saya harus mengembalikan dana tadi itu. Nah, daripada saya mengembalikan lebih baik saya nekat selesaikan gitu ya. Sehingga sebetulnya cepatnya saya kuliah itu bukan karena saya pintar, karena tidak bisa mengembalikan jika saya harus. Itu motivasi yang luar biasa gitu loh. Gimana saya nanti kalau nggak bisa menyelesaikan saya harus kembalikan jual apa saya gitu. Jadi itu menjadi motivasi saya bisa tepat waktu 3 tahun dan tidak ada yang tahu kalau saya sudah doktor saat itu. Makanya di Fakultas Jawa saat itu saya adalah doktor termuda saat itu. Akhirnya kan dampaknya saat itu dampaknya akhirnya dosen dakwah berduyun-duyun semuanya kuliah S3.